Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, hingga kita menikmati kehidupan kita sehari-hari. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala bisa memberi kontribusi positif dalam kehidupan yang fana dan sementara ini. Amin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menjalin pernikahan antara laki-laki dan perempuan, bagaimana menghormati perempuan yang merupakan ibu kita, istri kita, anak gadis kita. Tentu saja Islam adalah nomor satu dan aturan main yang dikembangkan oleh Islam adalah baik dan benar. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada setiap kajian Ahad malam Senin. Terima kasih kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita bagaimana mempelajari Al-Quran dan memahaminya, karena ini adalah firman Allah, kalamullah. Maka apa yang disampaikan oleh Allah benar adanya. Shadaqallahul azim. Tema kita hari ini 4 ketentuan Islam tentang hukum perkawinan, masih dalam surah Al-Ahzab. Menariknya ini kisah tentang perang, tapi ini juga kisah tentang pernikahan. Ini menarik dia. Awalnya cerita tentang pernikahan, nanti kemudian di tengah-tengah ada cerita tentang peperangan, kemudian di akhir cerita tentang pernikahan lagi. Karena apa? Karena dari perang Al-Ahzab ini Nabi Muhammad menikah dengan orang yang kalah perang dengannya. Ada istri Nabi dari dari suku Yahudi, dan itu adalah efek dari perang Al-Ahzab itu. Bagaimana cerita selengkapnya? Kesimpulan yang didapat dari kisah perang ini, wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak ada iddah dan harus diberi mut'ah, uang yang wajar ya. Yang kedua, wanita yang halal dinikahi oleh Rasulullah. Ini merupakan kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang dilakukan Nabi Muhammad dalam pernikahan itu harus dibingkai dalam bahwa nikah itu halal. Dan yang terpenting dalam pernikahan itu bagaimana membuat hati tenang. Dari pihak laki-laki damai, dari pihak perempuan damai, dan dari kedua belah pihak terlahir kebahagiaan. Bagaimana nikah kalau tidak muncul kebahagiaan? Maka kehalalan dan kebahagiaan itu nomor satu, sehingga aturan main dalam hal ini Nabi Muhammad melakukan poligami. Tidak harus hari Senin harus di rumah A, nggak boleh pindah ke rumah B, nggak harus saklek seperti itulah. Dan yang terakhir, keempat, Nabi tidak boleh menikah lagi sesudah ayat ini turun, sehingga jumlah istri Nabi 11 orang dengan satu orang pada waktu itu Khadijah dalam posisi monogaminya dan selebihnya dalam posisi poligaminya. Itu adalah jumlah yang tak boleh ditambah, dan setelah Nabi Muhammad wafat, para istri yang masih hidup tidak boleh menikah lagi. Tentu saja cerita ini menjadi isu negatif yang ditebarkan oleh para orientalism. Tapi Islam melihat selama dia pernikahan maka itu halal, dan ini bukan aib karena nikah itu halal. Mari sama-sama kita membaca firman Allah yang agak panjang ini. Kita mulakan dengan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min
qabli an tamassuhun fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalika wa banati khalatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin-nabi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Qad alimna ma farratna alaihim fi azwajihim wa ma malakat aymanuhum likai la yakuna alaika harajun wa kana Allahu ghafurur rahima. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha' wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaik dzalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allahu aliman halima. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wa la an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Shadaqallahul azim. Ayat ke-49, ayat yang pertama kita kaji dari surat Al-Ahzab di malam hari ini berlaku untuk umum, berlaku untuk bapak-bapak, berlaku untuk umat Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari kiamat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapapun dia, selama dia beriman pada Allah, beriman kepada hari akhir, idza nakahtumul mu'minat, jika kalian menikahi perempuan-perempuan mukmin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama bahwa laki-laki boleh menikah dengan kitabiah, dengan wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Namun ayat ini mengatakan kalau masih ada yang mukmin, ngapainlah nikah dengan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini maka disebutkan idza nakahtumul mu'minat. Jadi walaupun diberi peluang dan ruang, tetap saja Islam mengatakan capek kita menikah dengan beda agama. Bolehkah? Ada yang membolehkan dan ayat sucinya membolehkan, tetapi sebaiknya jangan lakukan kecuali memang sudah tidak ada lagi perempuan mukmin. Kalau sudah tidak ada, oke lah. Kalau dia masuk Islam, nah itu sudah lain cerita, berarti dia sudah, perempuan itu sudah mukminah, boleh nikah dengan dia karena sudah mukminah. Idza nakahtumul mu'minat, nikah kita tak tahu bagaimana perkembangannya. Jadi ini bukan karena kesalahan, ini berlaku bagi mereka yang mukmin, percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat, tapi bisa saja selip yang berujung dengan perceraian. Summa tallaqtumuhunna, setelah sekian lama menikah terjadi perceraian. Boleh jadi karena tak punya momongan, dua-duanya ingin momongan,
boleh jadi cerai lah. Alhamdulillah si ayah nikah dengan si istri baru, punya anak. Si istri menikah dengan suami baru, punya anak. Alhamdulillah. Nah, ini perceraian. Walaupun perceraian itu diharapkan jangan terjadi, tapi dalam momen tertentu ya monggo silahkan, karena dia tetap dalam koridor halal. Ya. Min qabli an tamassuhunna, bagaimana pula sudah lama menikah tapi tak disentuh. Ada yang begitu, tidak digauli. Lihat bagaimana cantiknya Al-Quran berbicara antamasuhunna, tidak pernah disentuh, maksudnya jima. Tapi Al-Quran tidak polos menyebutkan itu. Maka ada yang mengatakan tidak batal wudu kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan, karena yang dimaksud batal wudu kalau misalnya berhubungan badan laki-laki dan perempuan. Inilah dia diantara makna itu. Imam Malik menganut paham itu. Bersentuhan menurut Imam Syafi'i batal, aula mastumun nisa, tapi menurut Imam Malik tidak. Karena tamassuhunna di sini maknanya bukan sekedar bersentuhan, tapi tidak terjadi proses pembuahan itu. Ada nggak orang yang sudah bertahun-tahun tidak bersentuhan laki-laki dan perempuan? Nah, kawan saya punya kasus begitu. Dia menikah karena memang sejak dulu si ayah dan besan ini sudah akad, kalau nanti anak kita besar kita nikahkan mereka ya. Dan ini si anak taat pada ayah emaknya, nikah 2 tahun tak disentuh. Karena apa? Si laki punya calon perempuan, si perempuan punya calon laki. Sekedar taat pada ayah emaknya. Setelah 2 tahun, ayah emak, kami telah melaksanakan pesan ayah emak, kami telah menikah, izinkan kami untuk bercerai dengan baik-baik, karena kami berdua sudah punya calon masing-masing. Sehingga si ayah emak mau bilang apa? Ini masih original ini anak ibu. Akhirnya ya sudahlah, kedua orang tua pun paham, mereka bercerai dengan baik-baik dan tidak pernah disentuh. Inilah dia ayatnya. Fama lakum alaihinna min iddah. Maka tak usah nunggu iddah. Iddah itu kalau wafat 4 bulan 10 hari. Kalau misalnya karena perceraian 3 kali cerai. Ini 3 kali kuruk, 3 bulan ya. 3 kali haid. Kalau misalnya lagi hamil sampai lahir anaknya. Inilah dia. Tapi kalau misalnya tak diganggu sedikit pun enggak perlu pakai iddah. Ta'tadunaha famatti'uhunna. Tapi berilah dia mut'ah, uang sewajarnya. Wasarrihuhunna sarohan jamila, lepaskanlah dia dengan lepas yang baik. Jamila, jamila artinya mukanya harus senyum lah, ya. Kalau bisa pulang dari rumah itu enggak merengut. Cerai ini cerai yang penuh dengan senyuman, maka jamil. Jamil itu muka yang seri, yang senang, yang indah, jamilah. Jadi kenapa sarohan hasanah bukan sarohan hasanah, tapi jamilah, mukanya itu harus senyum. Gimana Pak Ustadz, masa cerai senyum gitu gimana? Nah, tapi kawan saya tersenyumlah dia. Karena apa? Karena amanat ayah emak sudah diamalkan dan dua-duanya sudah punya calon, maka sudah habis masanya ayah emak kami mau cerai baik-baik. Senang gitu ya. Dan ini harus diperbanyak. Perbanyak bukan perbanyak cerainya, tapi perbanyak jamilanya lah ya, senyumnya. Iya. Jadi kalau ada masalah keluarnya itu baik-baik. Begaduh kita di kantor, kalau bisa mau pensiunnya itu baik-baik lah, minta maaf lah ya kan.
ya kan? Itu lebih enak saya rasa. Maka hadiah itu harus diberikan dengan senang hati. Wa mati'uhunna mut'ah, katanya kita mau beri mut'ah ini. Janganlah gedumel, marah-marah, aku beri pula, jangan gitu ya. Dan pihak perempuan yang sudah dilepaskan itu dengan cara apapun jangan sampai merasa terganggu. Aku nggak mau. Pihak laki senang, pihak perempuan senang. Nah, ini rumah tangga yang begini bagus. Kita sudah tak bersama tapi tetap masih saling mengunjungi. Ya, wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak ada iddah dan harus diberi mut'ah. Ada nafkah iddah, nafkah madiyah, nafkah mut'ah, nafkah hadonah untuk pemeliharaan dan nafkah anak. Setelah untuk umat Islam secara keseluruhan, sekarang cerita untuk Nabi Muhammad secara khusus. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ini juga memuliakan Nabi Muhammad karena biasanya untuk nabi-nabi yang lain by name. Ya Yahya khuzil kitab biquwah, wahai Yahya. Tapi untuk Nabi Muhammad dipanggil gelarnya. Ini memuliakan sosok Nabi Muhammad, Nabi kita. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna ahlalna laka azwajaka. Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan mas kawinnya. Allati ataita ujurahunna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dengan bahasa ujur. Ujur itu bahasa harfiahnya upah. Masa kita beri upah kepada istri kita? Nah, kalau untuk orang yang mukmin secara umum disebut dengan mahar, tapi Nabi disebut dengan upah. Kenapa kok upah? Agak kasar gitu ya. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika Nabi menikah dengan seorang perempuan, dia bayar cash itu mahar. Bayar cash mahar itu dikenal dengan ujroh. Kita bayar lunas. Sementara mahar umat Islam boleh dicicil. Maka disebutkan dengan mahar sekian tunai. Karena boleh mahar dibayar kredit. Ada nggak mahar dibayar kredit? Dengan mahar sekian kredit gitu ya kan? Agak enak dengarnya ya. Nah, tapi mahar itu boleh dibayar dengan kredit, ya, nyicil. Atau boleh juga mahar dibayar belakangan. Yang penting sekarang nikah dulu. Maharnya belum ada. Nah, kayak mana pula? Yang penting nikah dulu, halal dulu. Maharnya belum punya. Nah, ini maka disebutkan allati ataita ujurahunna, bahwa Nabi Muhammad enggak pernah bayar mahar kecuali kontan. Maka akhirnya umat Islam sebaiknya bayar yang kontan lah. Nah, walaupun di Mesir begitu, maharnya kontan, tapi rumah dan kendaraan itu atas nama istri, dan itu boleh dibayar nyicil 20 tahun. Nah, yang penting atas nama istri. Nah, itu dia. Sehingga yang mau nikah lagi boleh, tapi rumah dan mobil ini milik istri pertama. Nah, di situ dia hebatnya Timur Tengah menghormati wanita itu. Sehingga janganlah sudah nikah lagi istri pertama diusir pula. Ini berarti tidak bertanggung jawab. Ya, ini dia allati ataita ujurahunna yang pertama. Wa ma malakat yaminuka, yang kedua hamba sahaya yang engkau miliki, termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikurniakan Allah untukmu. Allati hajarna maka wa mura'atun ya wa ma'afa Allahu alaika. Yang selanjutnya yang ketiga, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, dari pihak bapak, apa bahasa kitanya itu? Pakcik ya. Dan kemudian anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, dari pihak makcik tapi dari pihak ayah. Kemudian anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, pakcik dari pihak emak. Kemudian anak perempuan dari saudara perempuan ibumu, anak perempuan dari saudari perempuan dari pihak makcik emak ya. Nah, ini adalah yang dinikahkan oleh, yang boleh dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian perempuan mukmin yang menyerah dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya. Ini menarik. Pada waktu itu
Ada nggak orang perempuan yang mau nikah dengan Nabi Muhammad ini menawarkan dirinya? Kata si Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, rupanya ada. Wahai Nabi, aku mau nikah denganmu gitu. Nah, dan ini ada ayatnya. Disebutkan ada 4 wanita itu. Jadi nikah atau tidak wallahu a'lam. Nampaknya nggak jadi. Karena apa? Karena ada catatan, wahabat nafsalin nabi in aradan nabiyyu ayyastankihaha. Selama Nabi mau juga. Enggak berarti kalau si perempuan mau mengajukan diri Nabi Muhammad harus menerimanya. Tetap saja Nabi melihat. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khusus untuk Nabi. Sementara yang lain bagaimana menikah? Ya pakai dari pihak apa? Telangkai lah ya. Qad alimna ma farratna alaihim fi azwajihim. Bukan untuk semua orang mukmin. Kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba saya yang mereka miliki, agar tidak menjadi kesempitan bagimu, likaila yakuna alaika haraj wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi fasilitas yang diberikan ini itu bukan untuk mempersulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk mempermudah hidup dia. Karena apa? Karena dakwah memerlukan wanita-wanita yang siap berkorban. Ya, untuk kelancaran dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau ada miss, maka kata Allah, kalau ada silap salah, wa kana Allahu ghafura, Allah Maha Pengampun, wa kana Allahu rahima, Allah Maha Penyayang. Artinya tetap saja membangun rumah tangga bingkainya kasih dan sayang. Membangun rumah tangga bingkainya saling memaafkan. Terkadang kita salah, istri kita memaafkan kita. Tapi terkadang istri salah, kita tak bisa memaafkan dia. Janganlah, ya kan? Kalau kita dimaafkan istri karena kita salah, maka ketika istri salah, maafkan juga. Ketika kita salah, anak-anak tak berani marahkan ayah emaknya karena ayah emaknya. Tapi kalau anak-anak salah, ayah emak bentak anaknya, janganlah, ya kan? Maka dibangun ghafura, membangun rumah tangga itu harus membangun saling memaafkan. Kalau dunia memarahi anak kita, terserahlah. Tapi kalau ayah emak memarahi anaknya, waduh, habis itu anak itu. Yang kuharapkan adalah kasih sayang, belayan, perlindungan dari ayah emak. Tapi kalau ayah emak marah kepada aku anaknya, wah runtuh. Dan itulah yang disebut dengan broken home. Rumahnya masih ada ayah emak dan anak-anak, tapi ayah emak dah gak dihormati anak. Ada gitu, ayah emak gak dihormati anak. Ayah dan emak pun gak menghargai anak. Cocoklah itu disebut dengan broken home. Maka kesimpulan terakhir ini menjadi hal penting. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah saja Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayo bangun rumah tangga yang dihalalkan oleh Allah bagimu wahai Nabi Muhammad, dalam bingkai saling memaafkan dan saling mengasihi. Dan ini juga pesan universal untuk kita. Pernikahan adalah suatu pertalian kekeluargaan yang penting sekali. Bukan hanya dalam kehidupan fisik ya, tapi juga dalam kehidupan moral dan rohani. Inilah dia kasih sayang saling memaafkan. Allah akan mempermudah langkah setiap orang sebab Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Ghafurur rahimah. Walaupun ini pesan untuk Nabi Muhammad, tapi endingnya pesan untuk kita juga. Maka wanita yang halal dinikahi oleh Rasulullah tadi ada, dan yang paling penting tadi yang terakhir khusus untuk Rasul tadi.
turji man tasya, engkau boleh menangguhkan, menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka para istrimu. Jadi walaupun Nabi punya giliran untuk istrinya yang berjumlah 9 itu, tapi terkadang Nabi Muhammad tidak menepati janjinya. Hari ini nggak berada di posisi itu nggak apa-apalah. Jadi jangan menjadi ini sebagai kewajiban. Kalau nggak datang hari Senin menjadi payah, kalau nggak datang kepada si B hari Selasa menjadi berdosa, nggak datang pada ini di hari Rabu menjadi payah. Tidak. Turji man tasya, engkau boleh menangguh. Wa ta'wi ilaika man tasya, dan boleh pula menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha alaika, siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, maka tak ada dosa bagimu. Inilah aturan main rumah tangga. Aturan main rumah tangga itu bukan enak dalam peraturan fisiknya, tapi enak dalam peraturan hatinya. Ya, terkadang aduh gimana ini, tapi memang sudah jadwalnya ke sini. Alhamdulillah kita masih satu semua lah ya, jadi tak payah ya kan. Kalau sempat dua udah agak payah lah ya kan. Yang sana sudah merengut, yang ini masih belum bisa dilepas gitu ya kan. Ini konsekuensi dari punya istri agak banyak jumlahnya. Maka Nabi Muhammad di kesimpulan ini Allah mengatakan fala junaha alaika, karena yang terpenting bukan fisik hadirnya, tapi hati yang hadir. Zalika adna an taqarra a'yunuhunna wa la yahzanna. Ya, itulah dia. Kenapa aturan main boleh dilanggar ini? Yang demikian itu lebih dekat untuk ketenangan hati mereka daripada datang muka merengut. Kayak mana? Bagus datang muka gembira ya. Taqarra a'yunuhunna, taqarra damai, tenang. Wala yahzanna, dan mereka tidak merasa sedih. Wa yaradhaina, dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka. Bima ataitahunna kulluhunna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau bukan ummahatul mukminin, istri-istri Rasul, mungkin gak begitu jadinya. Nah, ini karena istri Rasul yang sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan Allah, apapun yang diberikan Nabi Muhammad untuk mereka, rela serela-relanya. Yang pertama kali Aisyah, istri ketiga Nabi Muhammad. Setelah Khadijah, kemudian Saudah, Aisyah. Aisyah ini termasuk orang yang paling pertama nikah lah setelah Saudah, dan tentunya setelah wafatnya Khadijah. Pertama cemburu, tapi terakhir dialah yang mengajari seluruh istri-istri Nabi yang baru datang berikutnya. Apa kesukaan Nabi, apa yang Nabi tak suka, bagaimana seharian Nabi, dan betul-betul bagaimana membahagiakan sang suami. Masih muda, mengatur terkadang kakak kelas lebih tua dalam usia, lebih pengalaman karena mereka adalah janda. Tapi tetap saja Aisyah tidak berkecil hati. Kita berkhidmat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yahzanna, enggak sedih. Aduh, kok datang lagi istri baru lagi, ya Allah. Enggak begitu, enggak gedumel. Kalau kita mungkin ya Allah baru tambah mau satu aja udah ramai istri di rumah itu ya. Ya gimana menurut Bapak? Ya di belakang juga begitu mungkin ya. Udahlah Bang, jangan nambah katanya kan. Yang lain boleh, tapi suamiku jangan gitu ya. Nah, tapi tidak dengan para istri Nabi Muhammad. Taqarra a'yunuhun, senang hati mereka kedatangan istri baru. Nah, tidak sedih. Wa yardaina mimma ataitahunna kulluhunna. Lihat, dan engkau berikan
dan mereka rela dengan apa yang telah engkau berikan kepada mereka semuanya. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada di hati Nabi Muhammad. Allah tahu apa yang ada di hati istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua ini bukan dalam rangka menyusahkan istri-istri Nabi, bukan dalam rangka menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu aliman halima. Nah, ini kata kunci terakhir ini menjadi penting. Allah Maha mengetahui, Maha penyantun, santun, halim, lemah lembut. Jadi bukan masalah banyak istri kemudian pasti cerai, istri satu pasti akur, enggak juga. Ini permasalahan rumah tangga, permasalahan iman. Kalau menurut sensus perceraian, lebih banyak yang bercerai karena istrinya satu daripada yang bercerai istrinya dua atau lebih. Kenapa? Karena yang nikah istri satu juga jumlahnya lebih banyak, ya kan? Nah, presentasinya begitu. Artinya tidak ada kaitan cerai mencerai dengan poligami atau monogami. Ini permasalahannya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan saya yang satu letting, minggu lalu saya tak datang, kami ada kumpul reuni alumni Gontor di Sunan Muria dekat Kudus. Itu ada satu alumni bawa istri dua. Wah, luar biasa, istrinya dua dibawa, akur, dua-duanya duduk sampingan seperti kakak adik gitu ya kan. Nah, yang penting siapa yang dekat dia, orang mengatakan mau belajar poligami yang sukses ya katanya. Langsung aja kawan-kawan begitu. Tapi yang berani cuman dia dari berapa? Dari 200 alumni yang waktunya tamat ya kan. Ya, wa kana Allahu aliman halima. Jadi yang dibangun di sini adalah rasa santun, rasa saling paham, alima, yang mengurangkan ego. Kalau ego dibawa nggak jadi dan nggak selesai. Aliman halima. Namanya Maha Penyantun, halim, juga memberi isyarat kepada hambanya yang taat. Kenapa manusia juga tidak menyantuni? Banyak faktor kenapa Nabi Muhammad harus memiliki istri yang banyak gitu ya kan. Yang pertama, bahwa ini bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad ansih. Sebelumnya juga ada nabi-nabi yang melakukan poligami ini. Yang kedua, bahwa ini adalah hal yang halal. Yang ketiga, boleh jadi karena jumlah wanita jauh lebih banyak. Kalau misalnya equal satu dengan satu, ya mungkin ini tak terjadi. Tapi kalau jumlah laki-lakinya banyak, gimana Pak Ustadz? Bolehkah poliandri? Tetap saja tidak boleh gitu ya. Karena kita tidak tahu siapa ayah yang ada di anak yang ada di janin ibu itu dia permasalahannya ya. Kenapa manusia juga tidak menyantuni? Jadi ini saling menyantuni dan menenggang kesalahan dan kelemahan para tetangga dan sesamanya. Maka kesimpulan ketiga yang terpenting, bahwa nikah itu halal. Nikah itu halal, dan yang terpenting membuat hati tenang, membuat hati bahagia. Jadi kalau istri tak suka kita poligami, ya sudahlah, tak usah poligami ya kan. Karena kan permasalahannya tidak membuat dia bahagia. Nah, maka saya katakan kepada istri saya, kalau misalnya boleh dia yang carikan nggak masalah, tapi katanya nggak boleh katanya. Iya, artinya yang penting hati dia tenang, ya kan. Ada orang begitu, ada. Ya dalam film apa itu, film Indonesia itu ya kan, rupanya si perempuan ini sakit, akhirnya dia bilang, kau harus nikah dengan suamiku. Dia pun terkejut, sebelum meninggal sudah nikah. Walaupun tentu perasaan perempuan agak berat, tapi tak apalah. Akhirnya dia pun wafat, dan dia pun senang karena sudah memilih calon yang baik untuk suaminya dan untuk anak yang hamil yang ada di perut si istri pertama ini. Nikah itu pembuka pintu rezeki. Maka kata Nabi Muhammad,
Sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, ada 3 yang mendapat pertolongan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua, orang menikah demi menjaga kesucian dirinya. Budak mukatab, ini budak yang mau berbebas merdeka. Kalau misalnya aku bisa bayar diriku, aku bebas. Nah, ini juga dimudahkan Allah rezekinya. Terakhir, kalau tadi dihalalkan di ayat kedua, maka di ayat 52 ini yang diharamkan. La yahillu lakan nisa. Wahai Nabi Muhammad, enggak boleh lagi nikah setelah memiliki istri yang berjumlah 9 atau 11 atau 13 itu. Nah, jumlahnya kok bisa berbeda-beda. Nah, karena memang ada yang memang tidak sepakat ulama dalam jumlahnya. La yahillu lakan nisa. Yang penting Nabi Muhammad setelah ayat ini enggak boleh lagi nikah. Mim ba'du. Wala antubaddala bihinna min azwaj. Kalau kita di antara umat Islam ada memiliki 4 istri, dia mau tambah lagi, dikuranginya 1 tambah 1 jadi 4, atau dikuranginya 4 tambah 4 baru lagi jadi 8. Tapi 4 yang lama sudah diceraikan. Nabi Muhammad nggak boleh menggantikan istri yang sudah dinikahi. Kalau kita masih boleh, tapi nampaknya agak kurang perasaan lah ya. Tapi ada kiai yang punya kayak gitu ya kan, 4 kali 8 gitu ya, gimana itu? 32 istrinya. Saya rasa itu sangat aneh lah itu ya. 4 cerai 4 cerai 4 cerai 8 kali. Wah, capek kali. Kok begitu? Tapi yang penting halal dan jumlahnya 4. Nah, berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak boleh ganti yang sudah dinikahkannya itu supaya jumlahnya tetap 9, nggak boleh. Walau a'jabaka husnuhunna, walaupun mungkin menurut kamu ini cantik perilakunya, ini cantik rupanya, illa ma malakat yaminuka, kecuali hamba sahaya. Inilah dia. Ada yang 9 itu disebut dengan manusia merdeka. Ada yang mengatakan 13 dengan selebihnya hamba sahaya. Ada yang mengatakan 2 itu hamba sahaya. Ada yang mengatakan kalau 13 berarti ada 4 hamba sahaya. Ada yang mengatakan semua itu menjadi bagian dari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Allah mengawas. Ini aturan main dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengawas. Tentu saja Nabi Muhammad tak akan melanggar aturan main itu. Jadi ada yang mengatakan enak kali Nabi Muhammad punya istri banyak. Nabi Muhammad punya istri banyak tapi tak boleh diganti. Kalau kita punya istri cuma 4 tapi kita boleh ganti seperti kawan tadi sampai 32 ya. Nah, berarti lebih banyak umat Nabi Muhammad. Nah, tapi kata orang udahlah, yang 1 itu pun tak habis-habis lah ya kan. Nah, itu dia. Ya, kesimpulannya perkawinan Nabi Muhammad dengan wanita cantik dan banyak adalah manusiawi. Karena nikah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agama Islam ini agama yang logis. Kita boleh nikah loh menjadi orang baik. Nabi Muhammad orang paling suci, nikah. Agama lain kalau mau jadi orang suci nggak boleh nikah loh. Pastor nggak boleh nikah, Hindu nggak boleh nikah, orang yang suci itu. Buddha yang pakai botak kepalanya itu, pakai baju merah itu nggak boleh nikah loh. Dan puasa mereka itu pun terkadang 40 hari, cuman minum air putih selama 40 hari dan makan biji sawi untuk menjadi orang suci bagi agama Buddha. Kita tidak. Semua orang diwajibkan puasa di bulan Ramadan 30 hari dari terbit sahur itu sampai buka puasa. Semua orang bisa menjadi orang suci. Mau lagi jadi orang suci lebih hebat lagi, perbanyak amalan sunat. Puasa Senin Kamis sunat, sholat sunat rawatib, itu menjadi orang suci dalam Islam mudah. Nikah mudah. Nggak akan mungkinlah manusia bisa hidup tidak menikah. Itu enggak manusiawi namanya.
Dan Islam luar biasa menceritakan ini di dalam kitab sucinya, karena ini bukan aib. Kalau orang lain pura-pura dia nggak boleh nikah, tapi apa yang terjadi ketika laki-laki bertemu perempuan dan dilarang nikah? Wah, lebih rusak, lebih parah. Maka dia bukan pertama melakukan poligami di jajaran para nabi, karena nikah itu halal, zina itu haram. Maka kesimpulan terakhir, Nabi tidak boleh kawin lagi sesudah ayat ini diturunkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah di kesimpulan kita. Wanita yang diceraikan sebelum dicampuri tidak ada iddah dan harus diberi mut'ah. Wanita yang halal dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW, ada beberapa tadi disebutkan, dan nikah itu halal membuat hati tenang. Jadi kata kuncinya, kalau kita tenang, okelah kita pertahankan. Tapi kalau memang sudah tidak tenang, coba baik-baiklah. Karena hebatnya Islam, nikah sekali, tapi cerai harus nunggu 3 kali loh. Cerai 1, cerai 2, baru cerai habis. Kenapa? Masih diberi kesempatan. Kalau mau nikah lagi harus nunggu nikah dengan orang lain. Dan bukan sekadar ijab kabul saja, tapi juga harus berhubungan badan dengan suaminya yang baru, cerai baru boleh nikah lagi dengan kita. Kan ribet kali. Maka begitulah Islam menjaga keharmonisan rumah tangga, mendatangkan kebahagiaan. Nabi tak boleh kawin lagi sesudah ayat ini diturunkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang bisa kita sampaikan tentang hukum perkawinan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Harapan kita tidak ada yang pulang setelah ini minta kawin lagi kepada istrinya, ya kan? Ini saya baru mengamalkan pesan Ustadz tadi, nggak ada saya pesan supaya minta nikah lagi dengan istri kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa zahaba humumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf jika ada silap dan salah, terutama para ibu mungkin agak bagaimana, tapi tidak ada yang ingin kita lukai perasaannya. Ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.